coba untuk lapor. Siapa tahu ada celah hukum yang bisa digunakan. Mau coba saya bantu cari informasi lebih lanjut tentang proses pelaporannya? Iya, karena ini baru viral sekarang. Walaupun postingan itu dibuat 12 tahun yang lalu, tapi baru viral, kita baru ketahui ada nih orang yang berani melakukan hal seperti itu. Mungkin apakah masih tetap bisa dilaporkan ya? Karena udah lewat 1 tahun nih dari 12 tahunnya. Kasus ini memang rumit karena sudah lama terjadi. Tapi, viralnya sekarang bisa jadi titik terang baru. Coba kita cari tahu apakah ada aturan khusus tentang kasus yang baru viral setelah lama terjadi. Mau saya bantu cari informasi lebih lanjut? Iya, boleh tolong cari informasi lebih lanjut. Oke, saya coba cari informasi lebih lanjut tentang aturan hukum yang berlaku untuk kasus yang baru viral setelah lama terjadi. Semoga kita bisa menemukan titik terang untuk kasus ini. Oke, terima kasih ya. Nanti kamu kabarin saya. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan segera kabari kamu begitu ada informasi terbaru. Oke. Iya. Jadi begitu ya. Kita yang punya negara sudah merdeka dengan pahlawan-pahlawan kita ya. Pahlawan-pahlawan kita yang udah berjuang. Terus kita lihat ada orang yang benar-benar nggak tahu malu. Pakai bendera seperti itu. Coba bayangkan itu. Belum lagi dampaknya itu dilihat, diakses oleh orang-orang anak-anak remaja yang belum umur, nggak mengerti, nggak paham. Seperti itu dibiarkan. Masih ada ini guys, ya. Gerak dong. Mesti gerak, orang-orang kayak begitu tuh harus segera dikasih paham itu. Jangan sembarangan. Masih ada nih. Masih ada guys, masih ada. Bener-bener. Buktinya nih masih ada nih. Gila. Buset. Ini mah keterlaluan ini. Manusia apa ini? Innalillahi. Ini kok ya enggak. Aduh guys, oke. Mr. Genius sayang, Mama. Mr. Genius sayang. Mr. Genius. Jadi tadi udah jelas ya. Kalau memang ini baru viral, akunnya bisa kita coba laporkan. Untuk apa? Dilaporkan untuk di take down. Juga segera ditutup, dihilangkan. Karena apa yang ada dalam akun itu sangat penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tidak layak buat ada di sosial media, terutama di negara seperti kita. Sebebas-bebasnya kita punya undang-undang yang mengatur untuk PORNO. Jangan sampai ada PORNO aksi, PORNO grafi. Itu. Ya. Sangat memalukan guys, ya Allah ya Tuhan. Gue ngeliatnya aja sampai mau muntah gue, aduh. Ini kenapa sih? Ada apa sih nih orang? Nelen apa sih kok kayak begini banget gitu loh. Mr. Genius? Mr. Genius? Halo? Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, saya mau tanya lagi.
Kalau melalui sosial media, seseorang itu mengupload foto-foto yang tidak senonoh, tidak berbusana, eh, dia bisa melanggar pasal berapa di negara Republik Indonesia? Ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku penyebaran foto tidak senonoh di media sosial. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Pornografi yang bisa digunakan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal ini? Tolong kasih tahu saya lebih detail tentang pasal-pasal ini. Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Nah, kalau Undang-Undang Pornografi, pasalnya lebih spesifik mengatur tentang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan materi pornografi. Ancaman hukumannya juga bervariasi, tergantung jenis dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal di UU Pornografi? Ya, Pasal-pasal di UU Pornografi itu cukup banyak, tapi intinya mengatur tentang larangan membuat, memiliki, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarluaskan materi pornografi. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari denda jutaan rupiah sampai hukuman penjara belasan tahun, tergantung jenis dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Mau saya bantu carikan pasal-pasal yang relevan dengan kasus penyebaran foto tidak senonoh di media sosial? kalau itu foto pribadinya dia bagaimana? Meskipun itu foto pribadi, tetap ada aturan yang mengatur. Pasal 27 ayat 1 UU ITE juga berlaku untuk foto pribadi yang disebarkan tanpa izin. Jadi, meskipun foto pribadi jika disebarkan tanpa persetujuan pemiliknya dan mengandung unsur melanggar kesusilaan, itu tetap bisa diproses hukum. Mau saya bantu carikan informasi lebih detail tentang pasal ini? Itu yang disebarkan itu adalah foto dan video milik dia sendiri. Dia posting di sosial medianya dan masih ada sampai sekarang. Ada yang dari tahun 2012 dan ada yang dari tahun 2016. Jika foto dan video itu milik dia sendiri, tapi dia sebarkan di media sosial, tetap bisa kena pasal UU ITE. Apalagi kalau kontennya melanggar kesusilaan. Mau saya bantu carikan pasal yang lebih spesifik mengatur tentang penyebaran konten pribadi yang melanggar kesusilaan? Yes, yang melanggar kesusilaan bisa tolong kasih tahu saya? Tentu saja, pasal 27 ayat 1 UU ITE itu bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Nah, kalau Undang-Undang Pornografi, pasalnya lebih spesifik mengatur tentang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan materi pornografi. Ancaman hukumannya juga bervariasi, tergantung jenis dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal di UU Pornografi? Oh, apa tuh yang di tadi kan ITE, terus ada juga UU pornografi. Berarti ada 2 pasal yang bisa dilaporkan ya, begitu? Betul sekali. Ada 2 pasal yang bisa digunakan untuk melaporkan kasus ini, yaitu pasal 27 ayat 1 UU ITE dan pasal-pasal di UU Pornografi. Keduanya punya fokus yang berbeda, tapi sama-sama bisa menjerat pelaku penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Mau saya bantu carikan pasal-pasal yang lebih spesifik dari UU Pornografi? Is okay, udah cukup jelas tadi. Terima kasih banyak ya, Mr. Genius. Berarti ini guys, berarti siapapun perempuan itu, si cinta-cinta itu sebenarnya bisa dilaporkan dan dia bisa terjerat 2 pasal sekaligus, yaitu ITE dan satu lagi yang PORNO ya. PORNO. Hah, mang enak loh. Hah? Oke guys, kita lanjut lagi. Gue mau ini dulu. Gue mau perawatan pagi-pagi dulu. Mantap mbak, lanjutkan. Iya, tenang aja sayang. Mantap, mantap. Iyalah, enak aja udah bikin malu. Udah gue screenshot juga semuanya tadi tuh untuk barang bukti. Ya kan? Aduh guys, siapa lagi
Bula bule, gua nggak kenal, nggak level. Bula bule, nggak kenal saya. Oke guys, gue mau kita masas dulu muka kita biar cucak. Gitu bu, fokus aja cari cuan. Alah. Bilangin sama pengusaha skincare lu tuh, bos-bosnya lu ya. Kalau masih terus melakukan itu nanti ada hukum alam, bilang ya. Baik-baik itu. Jangan pikir bisa lolos terus ya. Jangan pikir bisa lolos terus. Mau sama siapapun perjanjianmu, yang paling utama itu adalah yang punya alam semesta. Nggak akan diam Gusti Allah. Ya kan? Nggak akan diam Gusti Allah, ya. Belum ada keputusan apapun. Belum ada. Dia pastinya akan melawan mafia-mafia itu. Dan ingat ya, ada hukum alam. Kebolak-balik nanti, hancur sehancur-hancurnya. Sekarang aja baru kelihatan sekarang udah mulai kebuka semua aib-aibnya. Udah mulai kebuka semua aib-aibnya. Kau pikir nggak ada hukum alam apa? Pasti itu. Pasti itu. Belum lagi kalau dilaporkan ya, itu akunnya ya. Akun pembawa malapetaka pakai bendera pusaka kok digitukan. Bendera harga diri kita loh dibegitukan. Iya. Bendera kita loh dibegitukan. Enak aja. Mau lolos kayak gitu. Nggak ada itu. Itu benar-benar itu. Keterlaluan itu. Dari situ kita bisa tahu ya guys. Kalau memang benar itu ada hubungannya sedarah, berarti kita sudah confirm siapa yang harus kita bela. Sudah confirm. Belum lagi kasus yang di Bandung 2017. Kalau itu sudah ada buktinya dari MA ya, dari Mahkamah Agung. Penggelapan itu, fidusia. Ya. Si laki-lakinya itu yang punya perusahaan. Keterlaluan betul. Keterlaluan betul. Dasar itu. Ya. Keluarga apa kayak begitu. Iya say, kita bisa lihat siapa mereka. Semuanya pakai tudung saji. Kayak untuk nutupin makanan di atas meja. Tahu tudung saji? Tahu tudung saji yang di atas meja buat nutupin makanan itu? Belagak-belagak pakai begitu. Nggak taunya. Parah banget. Confirm ya, lu confirm ya. Kita screenshot say. Ini udah ada yang confirm nih say. Udah ada yang confirm nih. Boleh bendera. Nggak bisa itu udah ada pasalnya. 6 tahun. 6 tahun. Si Andri udah confirm nih. Udah confirm dia. Dia kasih confirm buat kita. Kita kan masih bertanya-tanya kan. Tapi dari mereka udah confirm. Mereka sendiri yang confirm say. Yes, 5 tahun denda 500 juta pakai bendera kebangsaan. Menghina. Saya udah screenshot itu ya. Menghina betul itu. Enak aja lu bilang sakit mental. Apaan 2012 masih normal. Bendera itu 2012 ya. Normal. Emang ininya aja. Apa namanya? Sifatnya aja. Kalau katanya orang Jawa bilang apa? Lanjik kecil. Coba kita tanya Mr. Genius. Mr. Genius, kamu bisa pakai bahasa Jawa? Bisa saya bantu lagi? Kamu bisa pakai bahasa Jawa nggak? Ngapunten, kulang boten sakit bahasa Jawa. Jenengan kerso ngomong lagi bahasa Indonesia mawon.
Loh, ojo sing halus-halus rek. Orang ngerti aku. Sing biasa ae. Oh maaf ya, aku coba lagi ya. Piye kabarmu? Ano sing pengen mbok takokne? Kowe ro lanjut kecil ora? Wah, aku durung pernah nyoba lanji kecil. Iku panganan khas ngendi ya? Enak banget. Kok panganan toh? Lanjut kecil iku lho sing wong wedok wis tuwek. Bau. Opo ya? Aku ngeri Oh, ngono ta? Aku durung paham istilah iku. Tapi, kayak kurang sopan diucapin ang ulyo. Opo ono istilah liyo sing luwih apik? Oh, kowe iso cara Jawa ya apik cara Jawa. Matur nuwun sangit, aku isi sinaw bahasa Jawa. Yen ono salah-salah, tulong dibener ke ya. Aduh, gue malah jadi ngakak ngomong sama Jawa sama dia. Ya ampun, si Mr. Genius. Jawanya tau nggak kayak apa? Kayak turis bule baru pertama kali pergi ke Surabaya. Lah itu, ya ampun. Kenapa Renata? Puput. Aduh. Mas Genius, iya iku ora ilo iku. Oh, ngono ta? Aku durung paham istilah iku. Tapi, kayak kurang sopan diucapin ang ulyo. Opo ono istilah liyo sing luwih apik? Lah yo iku, tak cancel Ojo diucapno iku. Oh, siap. Aku ora bakal NQ